Kenapa, Jak? Kayaknya hidup di negaranya itu banyak banget nggak sih masalahnya. Wah, masalah yang lu maksud tuh apa tuh? Jadi baru-baru ini gue ngelihat banyak banget kasus di mana kaum wanita itu ditindas dan juga mereka tuh nggak tahu di mana mereka harus speak up gitu. Kalau misal hal semacam itu terjadi, kira-kira kita harus ngelapor ke siapa sih? Wah, kalau soal itu gue kurang tahu. Tenang, ada Komnas HAM Perempuan. Kami adalah lembaga nasional independen yang didirikan pada 1998 setelah banyaknya kekerasan yang dialami perempuan terutama pada saat reformasi. Nah, tugas kami itu jelas, yaitu menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memastikan hak-hak perempuan ini dihormati, dilindungi, dan juga dipenuhi. Apa cuma terima laporan doang? Sebenarnya banyak sih, tapi yang pertama, kita itu menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang kedua, kami memantau serta menyelidiki kasus-kasus besar untuk memastikan korban mendapat keadilan. Nah, yang ketiga, kami melakukan advokasi yang artinya mendampingi korban, menghubungi mereka dengan layanan hukum, medis, sampai perlindungan psikologis. Nah, yang keempat, kami melakukan edukasi terhadap masyarakat lewat kampanye, seminar, dan juga pelatihan, biar semua orang tahu betapa pentingnya hak perempuan. Nah, yang kelima, kami juga memberikan rekomendasi ke pemerintah supaya undang-undang dan kebijakan yang dibuat berpihak ke perlindungan perempuan. Nah, semua kerja ini kami lakukan tanpa memihak siapapun demi keadilan. Wih, keren juga ya. Pastinya dong, kami percaya kekerasan terhadap perempuan itu bukan masalah individu, itu cermin ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Makanya kami nggak cukup cuma nolong satu korban, kami juga berjuang supaya sistem yang menindas itu berubah dari akarnya. Kalau perlindungan anak, gimana ya? Tenang, di sini ada Komisi Perlindungan Anak yang siap memastikan anak-anak terlindungi dengan baik. Nah, komisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, selain itu juga hak untuk memperoleh pendidikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Komisi Perlindungan Anak tidak hanya berfungsi untuk memantau dan mengawasi pemenuhan hak anak, tetapi juga berperan aktif dalam menangani setiap pelanggaran terhadap hak anak. Nah, jika ada kasus kekerasan atau penelantaran terhadap anak, Komisi Perlindungan Anak akan turun tangan, memberikan perlindungan, melakukan penyelidikan dan melakukan advokasi agar anak-anak tersebut diperlakukan secara adil dan mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Kehadiran Komisi Perlindungan Anak bertujuan untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan semua anak bisa hidup bahagia, terlindungi, dan mendapatkan hak-hak dengan seadil-adilnya, tanpa ada yang terabaikan. Nah, kalau hak kita sebagai manusia dilanggar, ngadu ke siapa sih? Kalau merasa hak-hakmu dilanggar, jangan diam aja. Itu adalah ranah kerja kami di Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kami bertugas untuk menjaga, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dasar setiap manusia tanpa pandang bulu. Hak kamu untuk berbicara, berpendapat, beragama, hidup bebas dari kekerasan, dan mendapat perlakuan adil, semuanya dijamin. Kalau aparat, instansi, atau siapapun yang membungkam suara kamu, itu pelanggaran hak asasi. Dan kami akan turun tangan. Kamu bisa membuat laporan ke Komnas HAM, baik secara langsung, lewat surat, online, atau bahkan lewat perwakilan. Kami akan memeriksa laporanmu, menyelidiki fakta-fakta, melakukan mediasi, bahkan memberikan rekomendasi kuat kepada pihak terkait untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Jadi ingat, hak asasi itu hak semua orang dan negara wajib melindunginya. Kalau hakmu diinjak-injak, jangan takut, jangan ragu, Komnas HAM ada untuk kamu. Kalau undang-undang yang dibuat tidak adil, kita harus ngadu ke siapa? Tenang, apabila ada undang-undang yang tidak adil, maka kita bisa mengadu ke lembaga negara yang berwenang, yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi. MK hadir sebagai benteng terakhir untuk menjaga keadilan konstitusi di Indonesia. Salah satu yang menjadi peran utamanya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi, ketika ada undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak warga negara, bertentangan dengan prinsip keadilan, atau menyinggung dari nilai-nilai konstitusi, maka MK menjadi lembaga yang dapat dimintai keadilan melalui mekanisme uji material. Dalam prosesnya, setiap warga negara, kelompok masyarakat, atau badan hukum yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, mereka dapat mengajukan permohonan ke MK. MK kemudian menilai apakah ketentuan dalam undang-undang tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945
atau justru bertentangan. Bila MK menyatakan suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan kata lain, undang-undang tersebut tidak lagi berlaku. Dengan mekanisme ini, MK berperan penting menjaga agar hukum nasional tidak menjadi alat ketidakadilan. MK harus memastikan bahwa peraturan undang-undangan selalu berpijak pada prinsip negara, yaitu hukum, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan substantif. Berbagai keputusan MK yang membatalkan undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dianggap tidak adil telah menjadi bukti nyata tentang bagaimana MK berdiri di garis depan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Mahkamah Konstitusi tidak hanya sekedar menjadi penjaga teks hukum, tetapi juga pelindungan terhadap nilai-nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan keadilan hukum di Indonesia. MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa pemilu, membubarkan partai politik, serta menyelesaikan perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Lewat fungsinya, MK memastikan bahwa prinsip keadilan, demokrasi, dan pelindungan hak asasi tetap terjaga. Namun, penegakan keadilan itu nggak cuma berhenti pada ranah konstitusional aja. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan publik yang adil, yang transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Untuk memastikan keadilan dalam pelayanan publik, hadirlah Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang bersifat independen, Ombudsman memiliki tugas utama, yakni untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan lembaga swasta yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Ombudsman berwenang menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, hingga tindakan tidak profesional. Dengan kehadiran Ombudsman, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Gimana, Dik? Udah paham belum terkait penjelasan yang tadi? Wah, udah Jak, thank you banget nih buat penjelasannya. Sama-sama ya. Makasih banget buat semuanya yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Gua Muhammad Jaki. Gue Dika, thank you. Sampai jumpa.